Kalau bagi saya, kalau emang udah mau pengen ke dunia peternakan, kalau nggak pengen bekerja yang lain, kalau bagi saya bisa untuk menopang hidup kita, ya taruhlah yang itu. Kita banyain kambing, kita kerja cuman ngarit, itu sudah, kalau pikir saya udah cukup buat kehidupan sehari-hari. Bahkan buat menabung, buat beli-beli apa, bisa. Ya, perkenalkan, nama saya Akbar Aprianto, alamat selengkap saya Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Timur. Tepatnya di Lampung Selatan. Ya, perjalanan saya sebenarnya dulu itu saya dari kecil itu udah dididik sama bapak saya. Dulu bapak saya itu dari kecil udah membekali saya. Membekali saya yaitu di peternakan ini. Ya, tapi dulu bapak saya itu di sapi. Oh, malah di sapi ya? Di sapi, terus lama-kelamaan tergugah untuk ke yang lebih kecil. Di kambing, kambing. Udah beranjak dewasa, ingin berkeluarga sendiri lah. Gitu ya? Iya, berkeluarga sendiri, cari inspirasi sendiri taruhlah. Tapi masih bimbingan. Masih bimbingan sama orang tua. Masih dipantau ya? Masih dipantau. Perjalanan karir di peternakan kambing ini dulu nggak banyak, Mas. Berapa, Mas Akbar? 3 ekor. Cuma 3 ekor? 3 ekor. Itu pun cuman laki-laki. Kok jantan? Iya, dulu kan kata teman-teman jantan itu masuk nanti bongkar haji katanya. Cobalah aku ke jantan dulu kan. Jantan 3 ekor, begitu saya jual 3 ekor itu waktu dulu kalau nggak salah laku 5.500 kalau nggak salah. Iya. Itu terus saya pikir-pikir, kalau uang segitu dicariin bahan lagi kan nggak dapet. Bener. Nah, terus saya beralih ke perempuan. Betinaan itu? Betina. Itu pun masih bimbingan dari orang tua, tambahin modal sedikit-sedikit dari orang tua. Dapatlah kalau nggak salah dulu itu 5 ekor, yang 2 babon, yang 2 anakan, dan yang 1 itu udah laki-laki agak kecil kayak gitu. Iya. Itulah awal karir saya sampai ya seginilah akhirnya. Jadi segini banyak ini ya? Iya. Prosesnya berapa tahun, Mas Akbar? Proses saya ini sekitar hampir 3 tahunan, Mas. 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Tapi ini udah banyak yang ngejek aku jual. Jadi gitu. kalau temen-temen itu kalau main ke sini ada yang agak bagus kayak gitu, minta sih buat bibitan kan nggak enak. Ya. Aku kasih. Ya kalau untuk penjualan ya alhamdulillah lah. Kalau sedikit-sedikit masih ada yang nyariin. Karena ya itu yang kita utamakan sampel laki-lakinya. Sampel jantan. Kalau yang sampel jantannya bagus, kan anakannya bagus-bagus juga. Ya kalau pribadi saya emang pacek. Kalau pribadi saya. Kalau yang saya terapkan di kandang saya ini udah hampir 2 tahun ikut saya ini. Iya. Cuman 1 ini. 1 ini? Berapa indukan itu, Mas? Itu sekitar kalau sekarang yang udah produksi sekitar 11. Itu yang udah produksi di kandang saya, belum yang di luar tetangga kayak gitu. Oh, kan pinjem juga? Iya, ke sini. Saya yang penting nggak ketang setengah bulan pisan, 1 bulan pisan, itu kalau saya kasih jamu. Jamu ya? Jamunya apa itu, Mas? Kalau saya mah nggak susah-susah, jamu paling kunir sama gula merah itu udah cukup. Kalau kendalanya, alhamdulillah dulu itu masih pertama-pertama mengelola peternakan ini dari kandang, Pak. Kandang? Dulu kandang saya kayak gini, adep-adepan kayak gini. Kan, setangkep gitu ya? Setangkep gitu. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan kok yang sebelah sana itu kayak kata orang Jawanya itu kalah loh. Kalah? Ada yang mati, ada yang kalau lahiran nggak anaknya mati kayak gitu. Nah, setelah saya tanya-tanya ke teman-teman, katanya coba dirubah pola kandangnya. Ya terus saya rubah kayak gini. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah nggak ada kendala. Ini kalau yang sebelah sini yang saya sampai anggap ini sudah aman, ini madepnya kemana ini, Mas? Ke sebelah, kalau orang Jawa katanya sebelah wetan. Kata wetan? Orang Jawa. Oh, timur ya? Iya, ke timur. Menghadap ke timur. Ini aman ya? Alhamdulillah aman untuk selama ini. Oh gitu, yang menghadap ke barat bermasalah? Ya, yang jelas kalau kata orang Jawa, kalau mau bikin yang setangkep jangan ngadepnya
wetan kulon katanya. Nggak boleh wetan kulon. Katanya. Tapi ya nggak tahu sih itu mitos atau faktanya. Yang jelas saya udah mengalami sendiri. Mengalami sendiri ya. Yang madepnya ke ngetan bermasalah. Yang ke kulon. Yang kulon bermasalah. Oh gitu. Jadi yang menghadap ke barat bermasalah guys. Gitu. Pernah terjadi? Kalau untuk masalah sakit, paling kalau yang sudah di kandang saya itu paling masuk angin sama kutu itu Pak, sama cacingan paling. Iya. Kalau masuk angin itu sekarang kan udah banyak obat Pak kalau saya mah. Iya. Paling cuman suntik kayak ya? gitu. Kalau untuk obat-obatan mudah dicari sih Mas ya? Mudah, alhamdulillah kalau di sini obat-obatan taruhlah ada udahan di kios-kios. Iya. Kalau saya pakan full hijauan. Full hijauan. Fermentasi paling taruhlah kalau ada fermentasi itu kalau daun singkong kayak gini banyak fermentasi nanti buat kalau mau pengen main ke tempat orang tua kayak gitu paling pakai fermentasi kayak gitu. Kalau enggak ya full hijauan. Kalau di sini tuh lumbung pakannya luar biasa. Oh gitu. Iya. Ya kalau saya loh segini banyak ini masih bisa kerja yang lain, Pak. Oh, samben ini? Iya, masih punya samben. Sampen ada kerjaan lain selain ada ternak ini? Kadang di ladang, ngurus ladang, kadang nyadap karet. Nyadap karet. Kadang kalau lagi longgar-longgarnya sadapan karet itu masih bisa ikut harian burung lepas. Bang pakan untuk sementara ini ya itulah di belakang rumah itu Mas Ian. Itu sengaja ditanam ya? Iya, sengaja ditanam ya itu buat kalau badan capek, kalau masih kepepet kayak gitu kan. Nggak pusing lah taruhlah. Kalau bang pakan itu bisa dikatakan penting ya nggak penting. Maksudnya? Nggak pentingnya kalau di sini kan masih banyak. Taruhlah yang penting kita mau keluar aja bawa motor, bawa arit udah dapet kalau di sini. Iya. Kalau yang pentingnya ya kalau taruhlah kita badan capek mau bepergian mendadak kayak gitu kan kalau udah ada bang pakan enak kitanya. Kalau bagi saya peternakan itu sangat penting, Pak. Ya sangat pentingnya kayak gini. Kalau peternakan kambing itu bagi saya emang penting. Ya taruhlah ya kita masih punya anak taruhlah mau beli baju kan nggak pusing. Nggak pusingnya pengen beli baju taruhlah 100 200 kita nurunin sampai 1 aja udah dapet. Ya kalau program pendidikan untuk anak ya udah terangan-angan lah di pikiran itu gitu. Ya dari inilah kalau saya itu. Masalahnya kalau peternakan itu tidak ada kendala sama sekali. Oh gitu? Itu tergantung ke orangnya. Kalau kita punya keniatan, seberapa banyak peternakan kita, pasti kita maju. Peternakan ini saya landasi cinta, saya landasi hobi. Jadi taruhlah kayak mana kita hasilnya, nanti kan kita yang ngambil sendiri. Ya kalau peternakan ini untuk selama ini yang saya alami untuk peternakan itu sangat membantu. Taruhlah ya itulah yang saya bilang tadi. Taruhlah kalau jual cempe 1 buat beli beras, buat beli makan itu kan nggak terlalu kebanyakan. Iya. Kayak itu. Kayaknya bersih-bersih aja kandangnya nih kan. Nggak bau juga. Nah ini triknya apa Mas? Ya kalau triknya saya itu yang jelas akan punya ladang sedikit sih. Itu jangan sampai nunggu banyak. Jadi kalau udah agak banyak kayak gitu dikarungin bawa ke ladang, karungin bawa ke ladang. Kohenya. Jadi nggak berserakan di mana-mana kayak gitu kan. Oh di sini nggak dijual Mas ya? Alhamdulillah untuk sementara ini udah berapa tahun peternakan ini baru jual kayaknya kalau nggak salah itu baru 1 kali jual itu. Iya. Sayang Pak. Dimanfaatkan sendiri ya? Dimanfaatkan sendiri. Taruhlah yang nggak punya aja beli, kita punya kok nggak dimanfaatkan ya gitu kan. Kalau program kedepannya ada, paling nanti kalau udah terbeli mesin chopper, insya Allah kalau program kedepannya ya nambah lagi lah, nambah kandang lagi. Kalau masalahnya prinsip saya selagi masih muda, masih kuat badannya, untuk apa kita tidak berkarya. Kalau untuk masalah berapa jutanya, kalau yang jelas udah banyak. Banyaknya yaitu masalahnya taruhlah saya ini bisa dikatakan manten anyar lah Pak. Manten anyar. Bisa dikatakan anak masih kecil kan kebutuhan masih banyak taruhlah tabungan juga belum seberapa yaitu buat kehidupan sehari-hari, buat anak, buat beli baju, buat makan kan taruhlah ya cuman inilah Pak sama nyadap karet itu. Iya. Kalau untuk dihitung berapa jutanya selama sekian tahun itu banyak. Banyak juta ya.
Waktu kalau taruhlah badan lagi nggak enak jual satu kayak gitu kan udah nggak kehitung lagi, Pak. Mas, jadi triknya itu kita jualnya nggak total, Mas ya? Kalau untuk selama ini yang saya alami yaitu tergantung kebutuhan saya. Kalau saya selagi Iya. belum butuh, masih kuat ngarit, kalau saya belum kejual. Ya kalau untuk sampean kayak gini, saya aja sampean ya sekitar itu 30 ekor itu belum kewalahan kalau Belum saya. kewalahan? Belum. Masalahnya itu di sini tuh bang pakannya sangat banyak. Kalau kita tidak lari ke peternakan, sangatlah rugi. Rugi ya. Kerugiannya kalau kita tinggal di desa nggak pelihara kambing itu ya taruhlah lo di desa itu kalau nggak punya ladang mau apa lagi kita taruhlah sehari 2 hari iya ada orang buruhin, kalau seterusnya kan nggak ada, taruhlah kita nganggur seminggu 1 bulan, kalau punya kambing kan jual kambing buat nganggur kan enak. Kalau Solusi bukan, Mas, menurut sampean, Mas? ya itu sangat solusi kalau bagi saya. Insya Allah kalau mudah banyak taruhlah udah ada keinginan lagi. Kalau keinginan masih ada, yang jelas tinggal yaitu modalnya yang jelas. Gitu ya. Kalau kita emang mau jualnya yang gede-gede kan banyak, tapi yang kecil-kecil kan ya banyak ekor, harus banyak ekor kalau banyak duit. Kalau yang gede-gede kan udah berapa ekor aja udah. Kalau bagi saya kalau emang udah mau pengen ke dunia peternakan, kalau nggak pengen bekerja yang lain, kalau bagi saya bisa. Untuk menopang hidup kita, ya taruhlah yang itu. Kita banyain kambing, kita kerja cuman ngarit, itu sudah, kalau pikir saya udah cukup buat kehidupan sehari-hari. Bahkan buat menabung, buat beli-beli apa, bisa.